sifatnya knowledge ya, knowledge nanti baru nanti diimplementkan secara matematis atau operasi matematisnya nanti ada. Tapi kita harus paham atau kalian harus paham dulu knowledge-nya itu seperti apa. Ya, jadi butuh imajinasi yang kuat. Udah ketemu triknya gitu ya, udah ketemu ini apa namanya? Metodenya atau caranya yang membuat nanti kalian paham apa itu ruang vektor, apa itu subruang, kemudian kombinasi linier, kemudian nanti ada yang namanya merentang gitu ya, segala macam. Nah, itu nanti kalian akan tahu. Oke. Ya, jadi makanya oleh karena itu karena udah diimplementkan di beberapa kelas dan mereka bisa membayangkan, semoga bisa juga diimplementkan di kelas kalian ya. Jadi makanya saya putuskan kita belajarnya adalah online ya. Jadi kita lihat dulu secara definisi ya, ruang vektor real. Jadi pada saat kita belajar ruang vektor, kita akan belajar tentang aksioma-aksioma. Ya, banyak sekali aksioma yang akan digunakan. Semoga kalian masih ingat ya apa itu aksioma, apa itu teorema, apa itu Corollary. Karena udah dibahas waktu kita belajar matematika diskrit. Nah, jadi aksioma ruang vektor itu dinyatakan dalam definisi sebagai berikut, di mana aksioma merupakan aturan permainan dalam ruang vektor. Ya, jadi semuanya adalah yang dibentuk nanti definisi-definisinya adalah aksioma semua. Ya. Kemudian kita lihat di sini jika V besar, ya nanti ada V besar itu dianggap sebagai suatu himpunan. Jadi V besar itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong dari objek-objek sembarang, ya boleh apapun itu objeknya sembarang, di mana dua operasinya didefinisikan sebagai penjumlahan dan perkalian. Jadi hanya dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan matrik atau objek tadi gitu ya, dan perkaliannya dengan skalar. Jadi bukan perkalian objek dengan objek, tapi perkalian objek atau vektor. Di sini objeknya adalah vektor dengan sebuah skalar. Nah, untuk operasi penjumlahan sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan, ya, yang mengumpulkan, yang menggabungkan, gitu ya. Jadi aturannya aturan asosiasi setiap pasangan objek U dan V pada V besar. Dengan suatu objek U plus P disebut jumlah dari U dan V. Jadi asosiasinya merupakan penjumlahan. Oke, ya. Saya kasih. Tadi ya, jadi kalau penjumlahan itu sama dengan mengasosiasikan atau mengumpulkan objek-objeknya tadi. Nah, kemudian operasi perkalian dengan skalar itu merupakan suatu aturan yang mengasosiasikan gitu ya, atau yang mengumpulkan setiap skalar, ya skalar K, dan setiap objek U pada V, V-nya V besar ya. U pada V dengan suatu objek KU. Jadi yang disebut kelipatan skalar dari objek U oleh K. Nah, jika aksioma berikut dipenuhi untuk semua objek U, V, dan W kalau dia 3 dimensi atau ruang 3 pada V, dan semua skalar baik ada K, L, M, kalau misalkan dia ada 3 ya, masing-masing objek tadi punya skalar masing-masing, maka V besar disebut ruang vektor. Dan objek-objek dalam V disebut dengan vektor. Nah, jadi kayak tadi,
Objeknya apa? Si U, V, dan W. Ya, jadi objek-objek tadi disebut dengan vektor, sementara hasil asosiasinya itu disebut dengan ruang hasil asosiasinya disebut dengan ruang vektor. Oke, nah jadi kita lihat, bayangkan ya, ini adalah satu cube kecil ya, satu cube kecil ini adalah si vektornya ya, jadi vektor. Misalkan kita lihat ini adalah vektor U gitu ya, ini V, ini W. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan si U, V, dan W ini kita gabungkan, maka dia menjadi apa? Menjadi sebuah ruang vektor. Ya, jadi ruang vektor. Kalau kita mengasosiasikan objek-objek tadi, dia menjadi sebuah ruang vektor. Itu kalau misalkan kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan si vektor U kita kalikan dengan skalar, skalarnya 3. 3U gitu ya, ditambah 1V ditambah 3W. Maka seperti apa dia? Nah, layer pertama ini akan menjadi ruang vektornya. Ya, nanti sering. Jadi, kalau tadi satu cube kecil, ya itu adalah sebagai asosiasi dari vektor-vektor dan dia merupakan sub ruang vektor, adalah ruang vektor, ya. Maka pada saat kita mengalihkan dengan skalar, ya kita kalikan dengan skalar, maka yang terjadi gitu ya adalah ruang vektornya menjadi bertambah. Hasil asosiasinya tadi pada layer pertama itu disebut ruang vektor. Jadi kayak gini analoginya. Nih ya, yang tadi. Jadi asumsikan bahwa tadi ini satu cube kecil adalah sebuah vektor, sebuah asosiasi dari vektor, dia menjadi ruang vektor juga. Nah, tapi begitu kita kalikan dengan sebuah skalar, gitu ya, di mana nilai skalar untuk U-nya itu sama dengan 3, V-nya 1, W-nya 3, maka ruang vektornya dia menjadi lebih luas. Jadi tadi cuma satu cube, dia menjadi 9. Ya. Oke, untuk ruang vektor di sini udah mulai terbayang. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Alex mau nanya. Satu cube. Ya. Kalau dikali 3 kenapa Alex? Ya karena ya, jadi makanya tadi. Jadi di si ruang vektor itu kan ada operasinya. Operasinya penjumlahan dan perkalian. Kalau misalkan perkalian dengan skalar ya. Jadi misalkan kayak gini, ini ada vektor U, vektor V, vektor W. Sebenarnya ada skalarnya di sini. Skalarnya berapa? Skalarnya 1. 1U tambah 1V tambah 1W. Nah, pada saat gitu ya, skalarnya tadi itu merupakan kelipatannya. Kelipatan dari si objek-objek tadi atau si vektor-vektor tadi. Ya. Sama tetap dia mengasosiasikan juga setiap skalar yang ada. Jadi begitu kita jumlahkan lagi, ya si U yang dimana U skalarnya menjadi 3, yang tadi 1 dia menjadi 3, berarti kan kelipatannya gitu ya. Kemudian si V itu tetap 1, si W itu menjadi 3, jadi kelipatannya juga. Yang tadi satu cube kecil ini merupakan ruang vektor gitu ya. Karena tadi diasosiasikan dari kelipatan objek masing-masing objek, dia menjadi 9. Yang jadi satu cube kecil menjadi 9 cube. Nah, ruang vektornya dia bertambah. Jadi mengasosiasikan atau mengumpulkan semua dari operasi yang ada, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian dengan skala. Gitu ya, Lek. U-nya enggak, U-nya nggak atas bawah. Jadi misalkan kayak gini, kalau misalkan gitu ya, balik lagi ke sini. Kalau misalkan si U-nya 3, si V-nya 2 gitu ya, berarti kan sampai sini. Kemudian si W-nya 2.
gitu ya. Berarti apa? Nih, dari sini oke dia bergerak ke arah kanan 3 cube gitu ya. Kemudian ke bawahnya 2, ke kiri ini 2 cube ya. Jadi mana hasil ruang vektornya ini tadi, mulai dari si cube yang ini gitu ya, cube yang baris kedua sampai dengan yang bawah. Ini ruang vektornya. Ya, jadi bukan, jadi masing-masing ini masing-masing vektor. Kalau ini U, ini V, ini W. Kelipatannya berapa? Ya, jadi tergantung masing-masing kelipatan dari vektornya atau objek-objeknya. Jadi bukan U-nya ke bawah ya, tapi si V-nya itu vektor V-nya berapa kelipatannya ya. Ada lagi? Yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut? Lanjut Bu. Lanjut ya. Ya, sekarang kita lihat. Ini aksioma yang terjadi. Ya, jika U dan V adalah objek pada V, maka U plus V berada pada V. Ya, jadi kayak tadi. Kalau U, V, dan W ini kan ruang vektor. Kalau U, V, dan W berada pada ruang vektor, maka gitu ya, U ditambah V tambah W juga berada pada ruang vektornya. Jadi kalau kita menjumlahkan tetap sama. Nah, kemudian tadi ya berlaku aturan asosiasi. Kayak tadi U tambah V sama dengan V tambah U. Ini kalau dia 2 dimensi atau ruang 2. Kalau dia ruang 3 berarti U, V, W. Mau dijumlahin dulu si U ditambah W boleh, gitu baru ditambah V. Mau U ditambah V dulu, kemudian ditambah W boleh juga. Yang penting kayak tadi ya. Yang mana mau diduluin? Apakah dia turun ke bawah dulu, bergerak ke kanan, atau bergerak ke kiri? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau dia ini merupakan bagian dari si ruang vektor itu sendiri. Kalau secara operasi matematisnya. Ya, jadi tidak ada masalah. Nah, di dalam V terdapat objek 0 yang merupakan vektor 0 untuk V, sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita punya cuma satu. Asumsi kan tadi, dia 3 U gitu ya. Nah, 3 U ini kan tadi dibilang bahwa ruang vektor merupakan asosiasi. Asosiasinya dengan siapa si U ini? Dia dengan si ruang 0. Ruang 0 di mana sebagai titik pusatnya itu 0,0. Ya, jadi dia ditambahkan dengan ruang 0. Nah, kemudian untuk setiap U dan U pada V, terdapat suatu objek U pada V yang disebut sebagai negatif dari U. Gitu ya, jadi kayak tadi. Misalkan ini U, maka min U-nya apa? Sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau misalkan kayak tadi ya, asumsikan si U-nya ini adalah ke arah sumbu X positif, maka min U-nya ke arah X negatif. Jadi bukan dia ke sini. Jadi kalau ini ke kanan dia ke kiri enggak, tapi ke arah X negatif ya, ke arah sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita maju, saya bilang kita maju 2 langkah gitu ya, kemudian diminta mundur lagi 2 langkah, maka kita akan kembali ke posisi semula. Ya. Jadi kalau U ditambah min U sama dengan 0, berarti apa? Dia ruang vektor 0-nya atau si vektor 0-nya ya. Jadi itu konsepnya. U ditambah min U sama dengan 0. Nah, jika K adalah skalar sembarang, jadi nilai K ini boleh berapapun, boleh nilainya kurang dari 0 gitu ya, dalam artian dia 1 per berapa. Atau misalkan nilainya lebih besar dari 0 gitu ya. Yang pasti nilai K-nya tidak sama dengan 0. Nilai K sembarang dan U adalah objek sembarang pada V, maka KU juga terdapat pada V. Kayak tadi ya. Kalau misalkan si U-nya 1 gitu ya, skalarnya, kemudian skalarnya berubah menjadi 3, maka dia tetap berada pada si V. Ya, perpanjangannya tetap. Jadi si V itu mengalami ekstensi atau perluasan. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya 2 buah vektor, kemudian dikalikan dengan skalar yang sama,
U-nya 3, misalkan V-nya 3, W-nya 3, gitu ya. Masing-masing tadi nilai skalarnya sama. U, V, W gitu dikalikan yang sama. Maka apa? Satu rubik utuh ini merupakan ruang vektor juga. Ya, yang tadi satu cube kecil dia merupakan ruang vektor, kemudian kita kali dengan skalar yang sama, maka satu rubik ini yang tadi cuma satu cube, dia menjadi satu rubik utuh merupakan ruang vektor juga, ya. Nah, kemudian kalau K ditambah L, kalau kita punya gitu ya, punya dua skalar. Yang pertama misalkan nilai K-nya sama dengan 1. Yang nilai K sama dengan 1. Kemudian skalar kedua L nilainya 2. Berarti 1 ditambah 2 jadi 3. Gitu ya, dikali U. U ini asumsikan ya tak ada nominal tertentu lah. Jadi dapat 3U. Jadi satu garis ini merupakan penjumlahan dari si dua buah skalar ya, atau kita lakukan dulu ini si satu ini KU gitu ya, ini LU. Kalau kita gabungin tetap hasilnya sama ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan skalarnya kita kalikan dengan objeknya. Tetap pakai perkalian seperti perkalian yang sama ya, konsep perkalian. Kemudian kalau kita punya tadi vektor U, ini nilai skalarnya berapa? Nilai skalarnya 1. Ya sama kayak misalkan kalau penjumlahan, berapa penjumlahannya dikalikan dengan vektor 0. Kalau skalar, dia skalarnya 1. Ya. Ini adalah aksioma-aksioma yang bisa dibentuk dari ruang vektor. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk subruang? Nih, kalau subruang kita lihat. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke subruang. Kalau tadi analoginya adalah satu cube kecil, kemudian dilakukan asosiasi, dia menjadi satu rubik, gitu ya. Menjadi satu rubik utuh, itu namanya tetap ruang vektor. Nah, sekarang kita memandang satu rubik utuh ini sebagai ruang vektor, kemudian cube-cube-nya itu sebagai subruang. Jadi kayak gini lah ya. Ini kalau kita putar rubiknya, nah ini maka menjadi subruang. Ya. Jadi satu rubik utuh tadi adalah ruang vektor, kalau kita putar misalkan ya, ini adalah satu subruang, ini satu subruang, ini juga subruang dari ruang vektor. Ya, jadi kira-kira seperti itulah analoginya. Kita lihat apa sih definisi dari subruang. Suatu subhimpunan W ya dari suatu ruang vektor V disebut dengan subruang dari V jika ya, si W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Ya, jadi kita lihat tadi, kalau misalkan, ya saya ini aja ya, biar nanti nggak nyaru sama yang lain. Tadi ya, kita punya subhimpunan. Ya, dimana subhimpunan ini ya diambil dari si satu ruang vektor. Oke. Ini tadi satu ruang vektor, ini satu ruang vektor utuh gitu ya. Nah, kemudian ada himpunannya nih. Himpunan apa? Asumsikan bahwa dia adalah himpunan dari objek-objek tadi. Ya. Nah, di mana gitu ya? Himpunan tadi berada pada si W-nya tadi, si V-nya tadi. Nah, sehingga ya si W itu disebut dengan subruang. Nah, jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi, tetap aja bahwa si W ini merupakan bisa dijumlahkan atau dikalikan. Jadi kayak tadi, satu cube ini gitu ya, satu cube ini merupakan subruang. Kemudian dia bisa dilakukan perkalian skalar kayak tadi. U-nya dikali 3, V-nya dikali 1, W-nya dikali 3. Nah, jadi yang tadi satu cube ini ruang vektor, subruang gitu ya. Nah, ini juga tetap berada subruang. Merupakan subruang juga. Dari mana? Dari satu ruang vektor besar ini, satu rubik ini, satu ruang vektor.
Kemudian tadi kita lakukan himpunan-himpunan. Ini tadi ada himpunannya, ada himpunan layer 1, layer 2, layer 3. Nah, di mana layer 1 ini merupakan asosiasi dari satu cube kecil tadi. Ini satu cube kecil kemudian digabungkan, melakukan operasi gitu ya. Perkalian dan penjumlahan, di mana ini juga merupakan masih bagian dari ruang vektor. Ya. Bu, saya putar yang satu kecil ini aja boleh nggak? Boleh. Ini adalah satu sub ruang. Kalau kita mau putar satu layer utuh pun juga tetap sama satu sub ruang. Di mana satu layer ini merupakan perkalian dan penjumlahan dari objek-objeknya tadi. Ya. Nah, secara teorema, jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor, gitu ya, dari suatu ruang vektor, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor pada W, maka U plus V berada pada W. Ya. Jadi ini vektornya, ini asumsikan gitu ya. Tadi satu rubik gitu ya, satu ruang, kemudian kita ambil subruang, anggaplah bahwa kita kalikan dengan skalar yang nilainya adalah sepertiga gitu ya, sepertiga, sehingga dia menjadi satu cube kecil ya, satu cube kecil di mana ada U, V, dan W. Masing-masing kita kalikan skalarnya dengan sepertiga, bahwa U plus V plus W juga berada pada si W ya, jadi kayak tadi nih, berada pada W. Nah, kemudian jika K adalah skalar sembarang dan U adalah vektor sembarang pada W, maka KU berada pada W. Jadi sama, konsepnya caranya sama ya, sama kayak si ruang vektor ya secara teorema. Nah, cuma bedanya kalau tadi ruang vektor satu cube utuh, kalau dia sub ruang adalah satu layer. Ya. Nah, itu dia sub ruang dan ruang vektor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk kombinasi? Karena nanti subruang itu merupakan kombinasi. Masih bisa membayangkan? Zia? Insya Allah. Ya. Ezra? Ezra Ayu? Masih, Bu. Masih, ya. Ahmad Nur Sufyan? Semoga masih bisa mengikuti Bu, kayaknya. Ya, Lex? Masih bisa ngikutin, Lex? Lex, suaranya nggak ada, Lex. Masih ya. Jadi analoginya itu kayak tadi Rubik itu ya. Oke, nah kalau udah paham dan tidak ditanyakan, kita masuk ke kombinasi linear. Oke, ya. Nah, maka tadi subruang itu merupakan kombinasi linear. Jadi suatu vektor V disebut suatu kombinasi linear dari vektor V1, V2 dan sampai dengan VR ya. Cuma bedanya kalau tadi kita berbicara tentang subruang adalah dia pakai objek-objek di mana objek itu merupakan vektor, pakai notasinya atau simbolnya adalah U, V, dan W. Nah, kalau di sini udah pakai si V1, V2, V3 ya. Nah, kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3 sampai dengan VR jika dapat dinyatakan dalam bentuk bahwa si W sama dengan K1 tambah V, K2 tambah K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 tambah KR kali VR. Ya. Di mana K1, K2, K3 adalah skalar, kalau tadi V1, V2, V3 sampai dengan VR adalah si vektor-vektornya. Ya, jadi kalau ini kombinasi linear. Nanti ingat ya. Jadi berapapun kombinasi yang terjadi, biasanya akan ditanya berapa sih nilai skalarnya. Oke, nah kemudian kita lihat merentang. Nah, merentang ini adalah bagian dari si kombinasi linear. Nah, jika V1, V2, V3, dan VR adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka umumnya beberapa vektor pada V mungkin merupakan kombinasi linear. Mungkin juga tidak. Ya, jadi bisa saja. Jadi kayak tadi,
yang ini tadi satu cube kecil ini gitu ya, satu cube kecil ini itu merupakan kombinasi dari mana? Bahwa K1 dikali V1 ya, atau dikali U tadi K1 kali U, K2 kali V, K3 kali W. Atau ini tadi nih, ini juga sama nih. Kalau kita berbicara dalam konsep ruang vektor ya, konsep ruang ya, dalam ruang vektor bahwa tadi satu cube kecil dianggap ruang vektor, kemudian perkaliannya dengan skalar dia menjadi berekstensi sehingga satu layer ini menjadi subruang. Ya. Nah, itu merupakan bisa aja dia merupakan kombinasi linier, bisa juga tidak. Nah, seperti apa? Kita lihat teoremanya. Jika V1, V2, V3 dan V adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka himpunan W yang terdiri dari semua kombinasi linier V1, V2, V3 sampai dengan V adalah suatu subruang dari V. Ya, konsep yang inilah. Ini ruang vektor utuh, kemudian per layernya dianggap sebagai subruang dan merupakan kombinasi. Nah, kemudian W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2, V3 dan V sampai dengan VR dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2, VR pasti juga mengandung V. Nah, jadi ini analoginya kayak gini. Kayak ya, jadi ini. Ini anggaplah satu cube kecil adalah subruangnya gitu ya. Ini misalkan yang sebelah yang sisi ini adalah dia adalah si vektor U, vektor V, vektor W atau V1, V2, V3 gitu ya. Dimana kalau kita lihat tadi si V3-nya merupakan, kita lihat warna kuning gitu ya, yang warnanya orange. Ini merupakan kombinasi yang terjadi di mana ada skalarnya ya, di mana si V1 gitu ya, dia skalarnya 2, kemudian si V2 skalarnya 1, V3 gitu ya, skalarnya 2. Oke, ya. Nah, sehingga 4 cube kecil ini merupakan adalah kombinasi linier. Kombinasi linier dari si ruang vektor yang ada. Dia merupakan subruang. Makanya tadi, ini juga merupakan subruang. Ini subruang, ini subruang. Dia juga merupakan kombinasi. Kombinasi dari apa? Dari V1, V2, dan V3. Ya, ini juga subruang. Kombinasi juga. Ya, jadi kombinasi itu dianggap sebagai suatu subruang. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat definisi dari merentang. Ya, jika S, ya di mana ada V1, V2, V3 sama dengan V adalah suatu himpunan vektor-vektor pada suatu subruang vektor, pada suatu ruang vektor, maka subruang W dari V yang terdiri dari kombinasi linier vektor-vektor pada S disebut dengan ruang vektor yang direntangkan oleh V1, V2, V3 sampai dengan VR, dan vektor-vektor V1, V2, V3 merentang pada W. Nah, jadi yang berentang itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita buka cube ini kayak kardus lah, kardus kemudian kalian unboxing. Ya, kalian kardus kemudian kalian unboxing, pasti kan kalian buka layer per layer atau bagian per bagian. Nah, itu merupakan konsep dari merentang. Kalau kita gabungkan lagi, gitu ya, dia merupakan sebuah ruang vektor gitu ya, di mana kita bisa pisahkan. Kita mau ngambil sisi atasnya aja. Sisi atas merupakan ada kombinasi yang terbentuk. Misalkan tambah U gitu ya, kayak tadi misalkan kayak gini. Kita mau ngambil sisi atasnya aja. Ini kita buka dulu misalkan yang atas. Ada U gitu ya, ada V, ada W. Ternyata V-nya nih misalkan si V-nya ini 0. Jadi yang atas ini merupakan apa? Kombinasi dari si U ditambah W. Ada V nggak? Ada V-nya. Tapi V-nya itu adalah 0. Ya, berarti V plus min V. Ya.
Jadi kebuka yang bagian atasnya saja. Kalau misalkan kita buka sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan gitu ya, sisi bawah, konsepnya juga sama. Jadi dia merentang di mana? Sepanjang si ruang vektornya, ya, yang merupakan di mana ruang vektor ada subruang dan subruang itu merupakan kombinasi yang terbentuk. Itu tadi kombinasi U ditambah V ditambah W, di mana V-nya juga ditambah min V. Ya. Nah, untuk melihat apakah dia kombinasi linier, apakah dia merentang atau tidak, gitu ya, kita perlu menguji kebebas linieran. Nah, jadi konsepnya seperti apa? Jika S adalah himpunan tak kosong ya dari vektor-vektor, maka persamaan tadi bahwa si kombinasi linier kan W ya, W K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 gitu ya, sama dengan W. Nah, untuk dia merentang itu sama dengan 0. Jadi K1 tambah K2 tambah K3 K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0, ya. Dia memiliki sedikitnya satu solusi. Solusinya apa? Bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama atau K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0 atau KR sama dengan 0 gitu ya. Jika solusi tersebut merupakan satu-satunya. Jadi konsepnya kayak gini. Mau K1, K2, K3-nya sama dengan 0, kalau dia misalkan satu-satunya solusi, ya berarti dia bebas linier. Kalau misalkan ada solusi lain, misalkan kayak gini, untuk persamaan 1, K1-nya sama dengan 0. Gitu ya. K2-nya sama dengan 0, K3-nya sama dengan 0. Itu berlaku di persamaan 1. Tapi di persamaan 2 dan persamaan 3, ternyata K2-nya tidak sama dengan 0. Misalkan K2-nya sama dengan 1. K1 0, K2 1, K3-nya 0. Berarti sudah ada 2 solusi. Nah, kalau 2 solusi berarti dia tidak bebas linier. Tapi kalau misalkan gitu ya, solusinya itu cuma 1 di seluruh persamaan, maka dia disebut dengan bebas linier. Ya, itu konsepnya atau bagaimana kita mengujinya. Nah, kemudian suatu himpunan ya dengan himpunan S dengan 2 atau lebih vektor disebut dia tidak bebas linier ya. Jika dan hanya jika paling tidak salah satu dari vektor pada S dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier. Jadi salah satunya, bukan semuanya ya. Jadi salah satunya merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Jadi ada vektor lain di luar si ruang vektor tadi ya. Kemudian kalau dia bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier pada vektor lain, gitu ya. Karena kenapa? Dia merupakan satu-satunya solusi. Jadi nggak ada kombinasi yang lain. Jadi pokoknya patokannya adalah kalau misalkan solusinya lebih dari 1, maka dia tidak bebas. Kalau solusinya cuma 1, berarti dia bebas linier. Ya, bahasa sistematiknya kayak gini. Tapi bahasa praktisnya adalah kalau bebas solusinya cuma 1 di seluruh persamaan. Ya, kalau misalkan dia tak bebas, berarti solusinya banyak atau lebih dari 1. Ya, jadi kayak konsep waktu kita belajar SPL lah ya. Kalau misalkan solusi tunggal seperti apa, kalau dia tidak solusi tunggal gimana, ya. Nah, kemudian basis. Ya, basis ini akan kita pelajari. Basis ini apa sih? Bahwa jika V adalah suatu ruang vektor sembarang dan S adalah suatu himpunan vektor-vektor, gitu ya. Pada V, maka S disebut basis jika syaratnya 1, S adalah bebas linier dan S berentang pada V. Jadi kalau misalkan S-nya bebas linier dan S berentang pada V, gitu ya, maka dia si S ini disebut dengan basis. Tapi kalau misalkan dia bebas linier tapi tidak merentang, berarti dia bukan basis. Kalau dia tidak bebas linier tapi dia merentang, sama. Jadi harus dua-duanya harus terpenuhi. Nggak boleh salah satu. Ya, jadi harus salah 2. Yaitu untuk basis. Nah, kemudian ini ada dimensi. Dimensi ini secara notasi adalah dim, ya. Jadi untuk menyatakan bahwa dimensi dari si ruang vektornya. Jadi apakah dia 2 dimensi
atau 3 dimensi. Jadi kalau misalkan dia dim 2 berarti dia 2 dimensi, dim 3 berarti dia 3 dimensi, ya. Nah, selain itu disebut dengan si vektor 0. Jadi dimensi ini ditentukan dari mana? Dari basis. Jadi kalau basisnya 3 berarti dia 3 dimensi, kalau basisnya 2, 2 dimensi. Basisnya 1 berarti 1 dimensi. Ya. Jadi tergantung dari basisnya. Nah, kemudian ada ruang baris, ruang kolom, sama ruang nol. Ini udah pernah kita bahas waktu kita belajar vektor. Vektor matrik. Kalau kita punya matrik ukurannya M kali N, gitu ya, di mana ada M baris dan N kolom, maka gitu ya, vektor ruang adalah vektor ruang. Ruang baris adalah vektor-vektor pada baris pertama. Misalkan ini R1 berarti vektor-vektor pada baris pertama. Ya. Pada baris kedua R2, R3 sampai dengan Rn. Kalau C kolom gitu ya, ruang kolom berarti dia C. C1 pada kolom 1, pada kolom 2 sampai dengan pada kolom ke N. Ya. Nah, ini adalah vektor. Sorry, ini bukan M tapi ya. Nah, ini adalah si N. Kalau dia ruang 0 yaitu ya berarti pada koordinat 0,0. Jadi sama konsepnya ya. Jadi kalau misalkan suatu matrik M kali M dan vektor R1, R2, R3 pada Rn yang dibentuk dari baris-barisnya, baris-baris pada vektor A disebut dengan vektor baris. Gitu ya. Kalau misalkan dia dibentuk dari kolom-kolom, maka disebut dengan vektor kolom. Oke, nah kemudian kalau dia ruang 0 adalah, masih kita ingat persamaan sistem persamaan linear bahwa AX sama dengan 0 disebut dengan ruang 0. Ya, jadi yang merupakan subruang dari Rn disebut ruang 0 dari A. Jadi ruang solusi itu disebut dengan ruang 0. Ya. Nah, ini untuk konsepnya secara definisi mulai dari ruang vektor, subruang, kemudian ada kombinasi linier, kemudian ada merentang. Bedanya apa antara merentang sama kombinasi linier? Kalau dia merentang, ya si W tadi dia bernilai 0. Kalau dia merentang, kalau dia kombinasi linier ada value-nya. Nanti kita lihat case-nya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke ininya, perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. nanti minta PPT-nya ya, Bu. Ya, PPT-nya kan pasti minggu lalu sudah saya upload belum PPT ke e-learning? Masih kosong, Bu, dari habis UTS nggak ada apa-apa. Oke. Saya upload ya. Makasih ya udah diingatin ya. Ya, Bu. Oke. Ya, nah sebelum kita masuk ke proses perhitungannya atau operasi daripada vektor, ruang vektor gitu ya. Kita break dulu ya, break dulu 15 menit. Nanti kembali lagi ya jam 9. Oke, Baik, Bu. kita break dulu. Siap, Bu.
Mbak, bisa tolong rekamin? Iya, yang gak usah rekam. Mbak, bisa. Ya Allah. Ya Allah. Good mbak, good mbak. Ya Allah. Ya Allah. Good mbak, good mbak. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. Falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. My money don't jiggle.
Do whatever you want. Whatever will turn you on and make you explode. Oh, you wish you could fuck this pussy. 너 소파에서 뭐? 내가 장호 아빠로서 우선 미안하다 요냐. 조심한다고 했는데 일이 이렇게 돼서 정말 죄송해요, 아저씨. 근데 혼자 결정할 일도 아닌 것 같고 해서. 아니야. 잘했어. 원래 이런. 냐? 너 타이밍 놓친 적 많아? 배고파. 얘는 도대체 어딜 간 거야? 장호! 맛있는 바जार! 다 하라쇼. 괜찮아요. 가끔 이래요. Нельзя, надо продифференцировать. 진짜 괜찮아. Кажется, не мачо ты.
가? Я с тобой хочу кое-куда сходить. 어디든지 말해요. 내가 데려다 줄게요. Туда я тебя сама отведу. Куда? Это очень офигенное место. Пойдешь со мной? Пить хочу. Yang sudah kembali ke posisinya boleh raise hand. 어떤 일로 들어온 거야? 서현이 형 하려면 길다. 너 우리 아빠 이거 기억하냐? Oke, ya. Udah hampir semua ya. Farhan udah ada di posisi, Rivaldi, Wahyu, Reza, Ade, Axel. Oke, ya kita lanjutkan ya. Sembari nunggu teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke dalam operasinya. Udah, Axel udah ya. Bisa naik turun. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat. Tentukan apakah himpunan berikut ini bebas linear atau tidak. Ya, simbolnya S. Nah, kalau S berarti dia merentang. Kalau merentang berarti posisi nilai S-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi ingat, kalau simbolnya adalah S berarti dia merentang dan nilai S-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan apakah dia bebas linear atau tidak, kan kita harus mencari nilai K-nya. Ya, nilai K di mana K ini bisa berlaku untuk semuanya atau tidak. Kalau dia hanya berlaku cuma satu persamaan saja, maka dia adalah tidak bebas. Kalau misalkan dia berlaku untuk semuanya, berarti dia adalah yang bebas linear. Kita lihat ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang pertama. Kita lihat di sini si S-nya merupakan gitu ya. Berapa sih vektor satunya? V1-nya adalah si 2 1 1. Ini kenapa yang nomornya? K2-nya adalah 3 1 0. Kemudian K3 gitu ya adalah si 2 1 min 3. Apa sih ya?
Semoga dia nggak bermasalah lagi. Kita lihat kombinasi yang terbentuk bahwa K1V1 tambah K2V2 ditambah K3V3 itu sama dengan 0. Nah, di sini artinya apa? Bahwa kita punya gitu ya. K1 kita buat sini aja. Bahwa si V1-nya adalah 211 ditambah K2 P2-nya 310 ya ditambah K3 adalah 21 min 3. Sama dengan berapa? Sama dengan tadi 0 ya. 0, 0, 0. Kita mau tahu seperti apa. Nah, ini bisa kita ubah jadi bentuk persamaan. Berarti dia menjadi apa? Bahwa si bagian vektor V1 tadi adalah si 2K1, kemudian K1, K1. Yang K2-nya adalah 3K2, kemudian K2 ini 0. Ya. Ditambah 2K3, kemudian K3 ingetin aja ya, K3 di sini ini adalah min 3K3 ya. 3K3 sama dengan ya 0, 0, 0. Yang tadi kalian keputus-putus juga nggak? Pentapnya? Iya, Bu. Keputus, Bu. Tintanya kayak habis, Bu. Bisa jadi ya. Tintanya habis. Ini saya nggak tahu. Terkadang dia nggak mau ditulis sama sekali. Kursornya nggak nemu. Nggak tahu kenapa. Ini udah menunjukkan bahwa tanda-tanda kita harus kuliah offline semester depan. Udah nggak bisa lagi online. Oke, pokoknya dari persamaan ini tadi. Waduh, gitu ya. tidak begitu dong. Jauh nih, Ananda Sepian. Ya. Oke, kita lihat ya di sini gitu ya. Yang tadi bentuknya seperti ini, kita ambil si K1 di pokoknya yang berada di baris pertama atau berada di level pertama, dan menjadi persamaannya ini yang ada di sini ya. Bahwa 2K1 tambah 3K2 tambah 2K3. Kemudian di level kedua itu adalah si K1 tambah K2 ditambah K3. Ya. K1 tambah K2 tambah K3. Di level ketiga adalah K1 ditambah minus K3. Karena yang di K2-nya dia sama dengan 0. Jadi K1 min 3K3. Oke, dari sini kita dapat apa? Ada persamaan ini kita dapat bahwa K1 sama dengan 3K3. Ya. Nah, kita bisa substitusikan. Nggak bisa semoga bisa ya. Nah, dari sini kita dapat apa? Bahwa K1 sama dengan gitu ya 3K3. Kalian ini aja ya. 3K3. Nah, sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Asumsikan kita masuk ke persamaan 1. Persamaan 2, persamaan 2. Buah K1. Berarti di sini dapatnya adalah 4K3 ya. 4K3 ditambah 2K2. Jadi kita dapat bahwa K2 adalah min 4K3. Ya. Jadi dari sini kita dapat K1 sama dengan 3K3, tadi K1 tambah K2 ditambah K3 persamaan yang kedua, kita dapat bahwa sini 3K3, di sini K3 ditambah K2. Jadi 4K3 sama dengan ditambah K2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat bahwa K2 sama dengan min 4K3. Nah, udah kita dapat semua, kita masukin ke substitusi ke persamaan 1. Ini persamaan 1 tadi bahwa si 2K2 232 ya. 2K1 adalah 3K3, berarti dia 6K3
Kemudian 3K2. K2 tadi adalah min 4. Berarti 3 kali ini min 12. Min 12, kemudian si tadi di sini adalah 6. Ya, jadi kalau kita jumlahkan semua dapatnya 0. 0K3. Atau di sini dibilang bahwa K3 sama dengan 0. Ya, kalau K3 sama dengan 0, gitu ya. K3-nya sama dengan 0, berarti K1-nya juga sama dengan 0. K2-nya juga sama dengan 0, berarti K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya juga 0. Nah, ini berlaku untuk yang mana? Untuk ketiga-tiga persamaan. Jadi persamaan 1, K1, K2, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Persamaan kedua juga sama, gitu ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Untuk persamaan ketiga juga. Nah, kalau misalkan dia cuma punya solusinya adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 dan berlaku untuk seluruh persamaan yang ada, berarti dia bebas linear atau tak bebas? Bebas, Bu. Bebas. Ya, kenapa dia bebas? Karena dia punya satu solusi untuk seluruh persamaan. Nah, kalau satu solusi untuk seluruh persamaan, gitu ya, berarti dia bebas. Kalau misalkan tadi, yang sama dengan 0 semuanya hanya bisa dipakai di persamaan ketiga aja, gitu ya. Tapi di persamaan 1 dan 3 itu nggak bisa, 1 dan 2, itu nggak bisa. Misalkan K1-nya itu sama dengan sekian, K2-nya sama dengan sekian, K3-nya sama dengan sekian. Itu berbeda dengan persamaan yang ketiga. Nah, maka itu tak bebas. Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa berlaku buat semuanya, berarti dia bebas linear. Ya. Nanti untuk latihan kalian bisa coba yang nomor 2. Untuk kalian bisa coba ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang untuk kombinasi linear. Kalau tadi di sini simbolnya adalah si S, dia merentang. Nah, di sini simbolnya adalah W, ya, atau V. Kombinasi linear dianggap sebagai suatu ruang vektor, ya. Bisa W, bisa V. Nah, di sini kita lihat kalau tadi di S, maka nilainya adalah sama dengan 0. Kalau di V atau di kombinasi linear nilainya tidak sama dengan 0 karena kita akan menggunakan persamaan yang ini. Nah, ya. Sehingga W-nya gitu ya, di mana W ini merupakan bagian dari si ruang vektor. Jadi W berada di dalam ruang vektor, maka si W dianggap sebagai suatu ruang vektor. Jadi bisa simbolnya pakai V, bisa pakai W. Nilainya berapa? 3, 7, min 4. Prosesnya sama kayak tadi. Kalau tadi gitu ya, skalarnya adalah X1, X2, K1, K2, K3. Nah, di sini pakai X, Y, Z. Jadi ini cuma sekedar notasi saja. Ya. Ini sekedar notasi, kalau tadi pakai K1, K2, K3, di sini pakai X, Y, Z. Oke, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini vektornya dia pakai simbolnya atau notasinya U1, U2, dan U3. Nah, sehingga si V itu merupakan X dikali U1 ditambah Y kali U2 tambah Z kali U3. Ya, secara formula matematisnya sama dengan yang ada di sini tadi. Ya, sama aja. Ya. Jadi hanya beda di notasi. Jadi nanti jangan kalian bingung, itu hanya notasi saja. Jadi nanti disesuaikan. Oh, kalau kombinasi linear sebenarnya konsepnya seperti ini. Kalau di soal ketemunya kayak gini, tetap sama. Jadi jangan bingung nanti, Bu, ini nggak ada K-nya, yang ada X, Y, Z. Bu, di sini nggak ada W, yang ada V. Sama, ya. Nah, kemudian dari sini, ya, sama kayak dari sini, kita buat persamaan seperti yang tadi, gitu ya, di mana kita lihat dari bersama atau baris pertama, bahwa X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Kenapa 3? Karena dari vektor V nilainya value-nya 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat persamaan kedua, 2X tambah 3Y tambah 3Z itu sama dengan 7. Ya, sampai dengan persamaan terakhir, itu 3X tambah 7Y tambah 6Z sama dengan min 4. Nah, sama kayak tadi, kita melakukan substitusi dan melakukan eliminasi, sehingga didapat gitu ya, bahwa nilai X itu sama dengan 2, nilai Y itu sama dengan min 4, nilai Z itu sama dengan 3.
Jadi kombinasi linear yang terbentuk apa? Bahwa V sama dengan 2U min 4U2, ya. 2U1 min 4U2 ditambah 3U3. Ya, jadi nanti kalau kita punya vektor yang lain gitu ya, sehingga kombinasi yang terbentuk apa? Tetap sama, bahwa si V ini gitu ya, si V ini nanti nilainya juga akan berubah, vektor V-nya atau ruang vektornya juga akan berubah. Kenapa? Karena objek-objeknya berubah. Nah, tetapi kombinasinya atau skalarnya nilainya tetap segitu. Jadi akan sama. Jadi kalau misalkan kita punya ruang lain gitu ya, selain yang ada di sini gitu ya, tapi kombinasi yang terbentuk adalah 2U1 tambah min 4U2 ditambah 3U3 gitu ya. Kalau kita punya objek lain tetap akan sama dengan vektor yang ada di sini. Ya, itu kombinasi linear. Jadi saya nggak bisa coret-coret ya, karena nanti patah-patah lagi ya. Jadi ini adalah kombinasi yang terbentuk. Ini lancar dia ya. Jadi samanya dari sini kita lakukan eliminasi dan substitusi, gitu ya, dapat nilai x-nya sama dengan 2, y-nya min 4, z-nya sama dengan 3. Ini kombinasi yang terbentuk. Jadi jangan tanya lagi, Bu, ini bebas linear atau enggak? Udah pasti kombinasi linear, pasti dia bebas linear. Jadi 2, min 4, dan 3 ini bisa dipakai untuk persamaan 1, 2, dan 3. Ya. Oke. Ya. Itu untuk si kombinasi. Nah, ini adalah basis. Jadi sebenarnya ini adalah basis. Jadi kalau dibilang basis 1 gitu ya, basis 1 apa? 1, 0, 0. Kalau dia basis 1 itu 1. Kalau basis 2 nanti kayak gini. Kalau basis 2 di R2 gitu ya, basisnya berapa? Cuma ada 2 vektor, 1, 0, 0, 1. Jadi basis itu apa sih? Vektor identitas ya, atau CI. Jadi kalau misalkan dia 3 dimensi atau ruang 3 dimensi berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah basis standarnya. Ya. Jadi ini adalah basis standar. Jadi perlu kalian ingat kalau dia R2 1, 0, dan 0, 1. Kalau dia ruang 1 cuma 1. Kalau dia ruang 3 ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Oke. Nah, kemudian ini soal ini buat latihan kalian gitu ya. Ini contohnya untuk mendapatkan, kita udah dapat K1 dan K2 gitu ya. Nah, kemudian kita akan diminta kalau misal apakah si 4 min 1, 8 merupakan kombinasi linear dari U dan V. U dan V-nya mana? Ini. U-nya tetap ini, V-nya tetap ini. Nah, tapi diminta berapa sih nilai K dan K1, K2-nya. Ya, nilai K1, K2-nya berapa? Apakah sama masih dengan yang ini atau berbeda? Ya, kalau ini untuk kasusnya bahwa si W-nya adalah 927. Dapatnya seperti ini. Kemudian dapat nilai K1 dan K2, K1-nya min 3, K2-nya adalah 2. Nah, kalau kita punya vektor V-nya adalah 4 min 1, 8, dan U-nya adalah 1, 2, 1, gitu ya, V-nya adalah 6, 4, 2, apakah dia merupakan kombinasi linear dari U dan V? Ya, jadi ini kalian buktikan soal yang ini yang ada di slide 26 sama poin 2 yang tadi di sini tadi ya. Yang di merentang. Poin 2 yang di merentang sama di slide 21 sama slide 26. Oke. Ya, untuk transformasi linear akan kita bahas minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk materi kita hari ini tentang ruang vektor. Adi, ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum ada sih, Bu, masih memahamin lagi. Kenapa, Adi? Masih nyoba memahamin lagi. Masih coba memahami ya. Iya. Mungkin sebenarnya Bu, maksudnya masih bingung, cuma bingung juga mau nanya yang bagian mana, gitu ya. Iya. Gak apa-apa, nanti kalian kerjakan latihannya, gitu ya. Nanti kalau dari latihan, oh ini konsepnya seperti ini. Sama kayak tadi Rubik ya, kayak kalian ngotak-ngatik Rubik, itu ada ruang vektor, gitu ya. Rubik itu ada ruang vektor, satu cube itu adalah sub ruangnya, gitu ya, kita otak-atik. Nah, dimanapun posisi dia tetap berada di dalam ruang vektornya. Berapapun kombinasi yang terbentuk,
kita mau putar misalkan kayak tadi ya, kita mau putar ya dari posisi awal gitu ya, seperti ini, kemudian kita putar dia seperti ini gitu ya, sampai dia menjadi seperti ini pun gitu ya, itu konsep dari ruang vektor, subruang, dan kombinasi ya, tinggal nanti analoginya dibalik saja. Kalau subruang berarti kita ngambil yang ini tadi gitu ya, ambil yang gambar yang kedua gitu ya, subruang kita ngambil gambar yang kedua. Kalau misalkan bicara tentang ruang, berarti kita ngambil si gambar yang pertama. Kepakainya di mana sih Bu? Kita kok belajarnya kayaknya pusing banget secara knowledge-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ini dipakai apa, untuk menggabungkan beberapa citra. Jadi seperti saya bilang, kalau kalian misalkan nih punya image gitu ya, atau punya citra, punya gambar, punya foto lah, foto kalian, kemudian punya foto gebetan, kemudian digabungin, kira-kira mukanya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari transformasinya ya, konsep dari transformasi di mana citra kalian atau image kalian atau foto kalian dianggap sebagai ruang vektor 1 ya, ruang vektor yang pertama gebetan kalian adalah ruang vektor yang kedua, digabungkan. Kemudian dia akan bertransformasi. Hasil transformasinya, nah itu menghasilkan sebuah ruang vektor yang baru. Gitu ya. Konsepnya di situ, pakainya di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ibu absen. Iya, Bu. Selalu almost